Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Pramudita Azahra dengan NIM 21010404059. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai perubahan fonem pada iklan spanduk. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Menurut Cair, tahun 2003 pada halaman 32, bahasa itu berguna untuk berkomunikasi serta mengidentifikasi diri. Selain bersifat sistematis, bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem, yaitu selain bersifat sistematis juga sistemis. Pada buku Cair dan Agustin tahun 1905, halaman 15. Bahasa yang tertata dengan tataran-tataran itu tidak berantakan, sehingga dapat disebut sistematis. Sistemis adalah sistem yang merupakan tataran tidak ganda, tetapi diwujudkan dengan beberapa ilmu bahasa. Keraf pada bukunya tahun 1980 pada halaman 16 mengatakan bunyi suara ujaran yang ujaran dikeluarkan melalui mulut dan dibantu alat pernafasan, paru-paru, disebut bahasa, sehingga dapat berbicara untuk dimengerti orang lain. Bahasa yang terjadi dari isi dan bentuk itu, yakni sebagai alat berkomunikasi untuk mengeluarkan perasaan dan pikiran disebut isi. Sedangkan bunyi suara atau tanda atau isyarat atau lambang disebut bentuk bahasa. Morfofonemik atau morfofonologi merupakan bentuk penelitian bahasa dari segi internal. Gabungan dari dua disiplin ilmu bahasa, diantaranya adalah bentukan kata. Ilmu bunyi dapat disebut dengan morfofonemik. Akibat-akibat fonem yang dipelajari sehingga menimbulkan pertemuan dengan kata-kata dan merupakan suatu perubahan. Hak itu dapat disebut dengan morfofonemik. Menurut Ramlan pada tahun 2001 halaman 83, proses morfofonemik bahasa Indonesia digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama perubahan fonem, yang kedua penghilangan fonem, dan ketiga penambahan fonem. Menurut Trita Wijaya pada tahun 1989 pada halaman 79, proses morfofonemik digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama proses penambahan fonem, yang kedua proses penghilangan fonem, ketiga proses pergeseran fonem, dan keempat proses perubahan fonem. Reklame yang merupakan berita pesanan yang persuasif sehingga masyarakat tertarik pada suatu barang dan jasa, kemudian ditawarkan atau dijual. Biasanya terpajang di surat kabar atau di tempat umum. Banyak hal yang menawarkan mulai dari kebutuhan pokok, barang elektronik, pemberitahuan atau himbauan, penawaran jasa, properti, informasi tentang pendidikan, dan lain-lain. Dapat dipajang dalam bentuk papan reklame atau spanduk. Oleh karena itu, penelitian ini memilih papan reklame dan spanduk sebagai objek yang ditinjau dari segi morfofonemik. B. Rumusan masalah. Yang pertama, merubah fonem akibat proses morfofonemik pada papan reklame dan spanduk. Yang kedua, menghilangkan fonem akibat proses morfofonemik pada papan reklame dan spanduk. C. Tujuan makalah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif dengan melakukan analisis morfofonemik, yakni penggunaan kalimat pada papan reklame dan spanduk, ditinjau dari segi morfofonemik. Yang kedua, pembahasan. Landasan teori. Proses morfofonemik. Proses fonem N. Yang A, fonem N pada men plus fonem pen berubah menjadi fonem M. Kalau kata dasar yang mengikuti berawal B, F, dan P. Contoh, men plus pakai menjadi memakai. Pen plus pilih menjadi pemilih, men plus bawa menjadi membawa, pen plus bajak menjadi pembajak. Yang B, fonem N pada men plus pen menjadi fonem N apabila kata dasarnya mempunyai prefiks dengan fonem D, S, dan T. Fonem S khusus kata dasar yang menggunakan kata asing. Contohnya, pen plus dakwa menjadi pendakwa, men plus tahan menjadi menahan. C. Fonem N pada men plus pen menjadi fonem N apabila kata dasar yang mengikuti berafiks C, J, dan S. Misalnya, pen plus cari menjadi pencari, men plus sumbang menjadi menyumbang, men plus sikat menjadi mensikat. Yang D. Fonem N di men plus pen berubah menjadi fonem eng jika kata dasar yang mengikuti berafiks G, H, dan K. Misalnya, men plus giring menjadi menggiring, men plus kutip menjadi mengutip, men plus ikat menjadi mengikat, men plus olah menjadi mengolah, dan men plus eja menjadi mengeja. Perubahan fonem. Fonem R pada kata ber dan bar menjadi fonem L akibat bertemunya morfem dengan kata dasar berupa morfem ajar. Contohnya, ber plus ajar menjadi belajar,
Per plus ajar menjadi belajar. Pemenggalan kata. Yang A. Pemenggalan N. Pemenggalan kata fonem N berubah apabila morfem men dan pen tergabung dengan kata dasar yang diawali dengan huruf L, R, Y, W, dan N. Misalnya, pen plus lawak menjadi pelawak, pen plus rusak menjadi perusak, men plus rokok menjadi merokok, men plus wajibkan menjadi mewajibkan, pen plus waris menjadi pewaris, pen plus nyanyi menjadi penyanyi, pen plus naiki menjadi penaiki. Yang B. Proses penghilangan fonem R. Penghilangan fonem R di morfem ber, per, dan ter akibat penggabungan morfem yang kata dasarnya berawalan dengan fonem R. Suku pertamanya berakhir dengan fonem R. Contohnya, ber plus renda menjadi berenda, per plus racun menjadi peracun, per plus rintis menjadi perintis. Yang C. Penghilangan fonem K, P, T, dan S akibat pertemuan morfem men dan morfem per dengan kata dasar berawalan dengan fonem K, P, T, dan S. Maka fonem tersebut menjadi hilang. Contohnya, pen plus kerek menjadi pengerek, men plus kelana menjadi mengelana, men plus pancing menjadi memancing, pen plus kait menjadi pengait, men plus pancing menjadi memancing, pen plus pahat menjadi pemahat, men plus segel menjadi menyegel, men plus tantang menjadi menantang, men plus tipu menjadi menipu, men plus tulis menjadi penulis. Penambahan fonem. Terjadinya penambahan fonem pada kata dasar bersuku tunggal yakni sangat terbatas, sebagaimana pertemuan kata dasar bersuku tunggal dengan morfem men dan morfem pen. Fonem tambahannya akan berubah menjadi meng dan peng. Contoh, men plus pak menjadi mengepak. Lalu kita masuk ke pembahasan. Hasil penelitian. Deskripsi macam-macam tulisan yang mengandung unsur morfofonemik pada papan reklame dan spanduk. Dari data penelitian yang telah ditemukan adalah bermacam-macam variasi kalimat yang memiliki makna yang tersirat di spanduk dan papan reklame. Antara lain, yang pertama, papan reklame dan spanduk yang berhubungan dengan penyedia pelajaran jasa. Yang kedua, papan reklame dan spanduk yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Dan yang ketiga, papan reklame dan spanduk yang berhubungan dengan keselamatan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu papan reklame dan spanduk yang berhubungan dengan pelayanan di bidang jasa. Spanduk yang berhubungan dengan pelayanan di bidang jasa merupakan ungkapan perasaan seseorang yang mempunyai inisiatif untuk menciptakan suatu gagasan. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut seseorang merubah gaya hidupnya. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari uang karena sebagian alat pemenuh kebutuhan hidup. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari uang karena sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup. Berbagai kesibukan yang dimiliki, hal ini sering menjadi alasan seseorang untuk mengatakan tidak sempat untuk melakukan aktivitas lain. Misalnya dalam melakukan pembayaran rekening listrik, air, dan lain-lain. Disinilah para penyedia jasa bertujuan memudahkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan jasanya. Adapun kalimat spanduk yang berkaitan dengan pelayanan di bidang jasa, antara lain, yang pertama, di sini melayani pembayaran seperti telepon, listrik, isi ulang pulsa listrik atau token. Yang kedua, melayani akikoh, safa marwah, melayani pemesanan syukuran dan walimahan. Yang ketiga, kantor pos tetap membayarkan uang pensiunan dan taspen. Yang keempat, pas foto menerima pembuatan. 5. Sedia buku-buku pelajaran. Dan keenam, kantor pemasaran. Keenam kalimat spanduk tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat modern, hal di atas masih sangat dibutuhkan, mengingat padatnya waktu untuk bekerja sehingga seseorang sering lupa dalam melakukan kewajibannya. Pemakaian kalimat yang telah ditulis miring pada penggunaan kalimat dari papan spanduk di atas adalah bentuk pemakaian dari proses morfofonemik. Pada kalimat nomor 1, terdapat pemakaian kata pembayaran, yang berarti menawarkan atau menerima agar konsumen memakai jasa dari instansi ini. Kata pembayaran sendiri termasuk ke dalam deretan analisis morfofonemik pada proses perubahan fonem. Dalam bidang kajiannya, proses perubahan fonem sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama proses perubahan N, yang kedua proses perubahan fonem R. Ini membahas tentang proses perubahan fonem N pada kalimat pembayaran. Pada kalimat pembayaran termasuk ke dalam proses perubahan fonem N. Di sini fonem N akan merubah menjadi fonem M apabila morfem men dan morfem pen bertemu dengan kata yang berawalan fonem B, F, dan P. Hasil analisis sebagai berikut. Pen plus bayar plus an menjadi pembayaran.
Yang kedua, papan reklame dan spanduk yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Spanduk yang berhubungan dengan bidang pendidikan merupakan ungkapan seorang penulis yang berkaitan dengan berbagai masalah dalam ruang lingkup kehidupan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang berlangsung di dalam sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu kecerdasan seseorang. Pendidikan merupakan bentuk upaya seseorang untuk meningkatkan kecerdasan. Spanduk ini ditampilkan sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat tentang keberadaan suatu lembaga pendidikan yang siap menerima siswa dalam membantu orang tua mencerdaskan anak-anaknya. Adapun kalimat spanduk yang berhubungan dengan bidang pendidikan antara lain, yang pertama, lembaga pendidikan keterampilan menerima pendaftaran siswa baru. Yang kedua, bimbingan belajar SD, SMP, SMA, dan SMK. Kedua kalimat tersebut termasuk dalam kategori pendidikan karena ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh penulis berhubungan dengan bidang pendidikan. Pendidikan kini bukan lagi diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung di sekolah, melainkan pendidikan pada zaman sekarang dapat terjadi di mana-mana. Pemakaian kalimat yang telah ditulis pada penggunaan kalimat dari papan reklame di atas adalah bentuk pemakaian dari proses morfofonemik. Pada kalimat ini terdapat pemakaian kata pendidikan yang membantu mencerdaskan anak bangsa di luar jam pelajaran sekolah. Pendidikan sendiri termasuk ke dalam deretan analisis morfofonemik pada proses perubahan fonem. Dalam bidang kajian proses perubahan fonem N, jenis fonem N pada morfeme dan pen akan berubah menjadi N apabila kata dasar yang diikuti berawalan fonem D, S, dan T dengan analisis sebagai berikut. Pen plus didik plus an menjadi pendidikan. Yang ketiga, papan reklame dan spanduk yang berhubungan dengan keselamatan diri. Spanduk yang berkaitan dengan keselamatan merupakan ungkapan perasaan seseorang yang melihat banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan dirinya sendiri. Kesehatan adalah harta yang sangat berharga. Karena dengan kesehatan, seseorang dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Adapun kalimat spanduk yang berhubungan dengan masalah keselamatan diri antara lain, serangan jantung dan kelainan janin pada ibu hamil dapat terjadi karena merokok. Kalimat spanduk tersebut menunjukkan segala permasalahan yang terjadi pada pengonsumsi atau perokok berat. Kata yang dituliskan di atas termasuk dalam bentuk proses perubahan fonem N. Pada kata proses perubahan N, kata pemesanan merupakan pertemuan morfem pen dengan kata yang berawalan B, F, dan P. Fonem N berubah menjadi fonem M. Kata pemesanan berawal dari kata pesan yang berarti permintaan seseorang terhadap benda atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dilakukan agar informasi tersampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Bukannya salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah menyampaikan gagasan, pikiran, serta informasi kepada pihak lain dengan tepat dan akurat. Kata pemesanan pada spanduk merupakan salah satu dari kemunculan contoh-contoh morfofonemik. Apabila ditulis secara sederhana, hasil analisis dari kata yang tertulis miring di atas adalah pen plus pesan plus an menjadi pemesanan. Yang ketiga, penutup. Simpulan. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan tentang data papan reklame dan spanduk, ditemukan beberapa hal yang telah menyangkut macam-macam kalimat pada spanduk dan papan reklame yang dapat menimbulkan bentuk morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Karena terjadi proses perubahan fonem akibat proses morfofonemik pada papan reklame dan spanduk, dan proses penghilangan fonem akibat proses morfofonemik pada papan reklame dan spanduk. Saran, berdasarkan simpulan di atas, penulis berharap pembaca dapat memahami dan juga penulis berharap peneliti-peneliti selanjutnya dapat menganalisis kembali proses morfofonemik dengan topik lain. Karena pada penelitian ini penulis menggunakan iklan untuk dianalisis. Daftar pustaka Ari Kunto tahun 2002 dengan buku Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Abdul Chair tahun 2003 dengan buku Psikolinguistik Kajian Teoretik. Abdul Chair dan Agustin pada tahun 1995 dengan bukunya Sosiolingwistik Suatu Pengantar. K. Jojo Suroto dan Sumaryati dengan bukunya Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra. Jabrohim pada tahun 2001 dengan bukunya Metodologi Penelitian Sastra. Kekerov pada tahun 1980 dengan bukunya Tata Bahasa Indonesia. M. Pateda pada tahun 1988 dengan bukunya Linguistik Suatu Pengantar. Ramlan pada tahun 2001 dengan bukunya Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif. T. Tirtawijaya pada tahun 1989 dengan bukunya Morfologi Bahasa Indonesia. S. Wirjosudarmo pada tahun 1992 dengan bukunya Tata Bahasa Indonesia.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.